Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidas sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlul fadaili wal karamat. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita hadis arba'in yang kita baca setiap Ahad pada subuh. Kita sampai pada hadis yang ke-20 yang membicarakan tentang keutamaan sifat al-haya atau malu. Kita baca hadisnya. Al-hadisul isrun, hadis yang ke-20. An Abi Mas'udin Uqbata ibni Amrin al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adrakan nasa min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta rawahul Bukhari. Hadis yang ke-20 dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mimma adrakan nasa min kalamin nubuwah al-ula, sesungguhnya di antara perkataan kenabian yang terdahulu yang diketahui oleh manusia ialah idza lam tastahyi, jika engkau tidak malu, fasna' ma syi'ta, maka berbuatlah sesuka hatimu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nomor hadis 3484 dan 6120. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kita ambil poin-poin penting dari hadis ini sesuai dengan waktu yang tersedia. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengambil manfaat. Yang pertama, bahwasanya sifat malu ini adalah merupakan akhlak yang utama, yang merupakan ajaran dari seluruh para nabi dan para rasul. Jadi dalam tastahyi fasna' ma syi'ta, kalau engkau tidak malu, persilahkan mengerjakan apa saja yang engkau sukai. Artinya di sini rasa malu adalah merupakan rem bagi kita dalam kehidupan. Dalam riwayat yang lain, Nabi kan pernah itu didatangi malaikat Jibril itu, memberikan 3 nasihat, ya Muhammad, wahai Rasulullah, isma syi'ta, hiduplah sesuka hatimu, fa innaka mayyitun, tapi jangan lupa engkau nanti akan mati. Wa amal ma syi'ta, dan berbuatlah sesuka hatimu, fa innaka madziyun bih, tapi jangan lupa nanti setiap perbuatan itu akan dibalas oleh Allah. Wa ahbib ma syi'ta, fa innaka mufariquh, dan cintailah apa yang engkau cintai di dunia ini. Mau cinta harta, mau cinta keluarga, mau cinta anak dan istri, teman, sahabat dan lain sebagainya. Tetapi fa innaka mufariquh, jangan lupa itu nanti semua akan berpisah. Itu dengan redaksi yang hampir mirip dengan ini. Kalau engkau mau berbuat sesuka hatimu, silakan, asal kamu tidak malu. Maka malu ini merupakan ajaran luhur dari para nabi dan para rasul. Ini bisa kita simpulkan dari kata-kata
mimma adraka nasa min kalamin nubuwatil ula, dari risalah kenabian yang terdahulu, mulai dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh sampai Rasulullah SAW. Ini semua mengajarkan kalimat yang seperti ini. Artinya kalau engkau tidak malu, tidak punya rasa malu, silakanlah berbuat sesuka hatimu. Pelajaran yang berikutnya, bahwasanya rasa malu ini adalah merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Artinya semakin tinggi kualitas keimanan seseorang itu, maka akan semakin besar pula lah dia menjaga rasa malunya. Sehingga di dalam hadis riwayat Muslim nomor hadis 161, Rasulullah SAW bersabda, al-haya'u syu'batun minal iman. Malu itu adalah merupakan bagian dari keimanan, cabang-cabang dari keimanan. Maka rasa malu ini luar biasa sekali. Bahkan rasa malu ini juga dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis riwayat Abu Dawud nomor hadis 4014 dinyatakan, innallaha azza wa jalla hayyinun satirun yuhibbul haya wa satra. Sesungguhnya Allah itu maha malu, hayyinun, maha pemalu, sitirun, dan maha menutupi aib. Salah satu di antara kasih Allah kepada hambanya, ia menutupi aib-aib hambanya. Kita bisa bayangkan gimana kalau kita ini dibuka aibnya oleh Allah Ta'ala. Misalnya kita ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, tapi itu salah satu di antara kasih Allah, Allah menutupi aib hambanya. Maka sesungguhnya Allah itu yuhibbul haya, Allah itu cinta kepada orang yang punya rasa malu, dan dia selalu menutup dirinya. Maka dalam hadis ini dilanjutkan, fa idza tasala ahadukum falyastatir. Maka jika di antara kalian itu sedang mandi, hendaklah berada di tempat yang tertutup. Ini satu di antara bukti betapa rasa malu ini mendapatkan balasan yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, yang terakhir mari kita klasifikasi tentang beberapa macam malu ini. Yang pertama, yang paling tinggi tentu adalah malu kepada Allah. Ya, jadi ketika kita itu mau melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, tentu kita malu. Karena apa? Kita kembali mengingat betapa nikmat Allah yang diberikan kepada kita ini luar biasa. Betapa besarnya nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Atau kita malu tidak beribadah kepada Allah. Kita diberi waktu satu hari 24 jam, itu kita hanya disuruh beribadah tidak sampai 1 jam. Ya, katakanlah sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya itu masing-masing katakanlah ya 10 menit, katakanlah itu hanya 50 menit. Itu pun sudah terlalu banyak waktunya. Artinya masih ada sekitar berapa itu, 60 menit dikurangi 24 jam dikurangi 50 menit, masih ada sekitar 23 jam 10 menit. Maka tentu kita malu kepada Allah. Kalau kita yang sudah diberi banyak ini, kemudian hanya diminta menghadap kepada Allah dalam satu hari 5 waktu saja yang tidak sampai setengah jam, kemudian kita tidak mau melaksanakan itu, maka alangkah tidak punya malunya kita. Itulah makanya indah sekali nasihat Rasulullah ini. Dalam tastahi, kalau kamu tidak punya rasa malu ya terserah kamu lah. Mau tidak sholat ya silakan tidak sholat, mau korupsi ya silakan korupsi, asal kamu tidak malu saja. Yang kedua tentu adalah malu kepada manusia. Tentu kita tidak ingin kita ini di hadapan orang lain secara terang-terangan melakukan perbuatan dosa dan salah. Ya, ini malu yang tingkatan yang di bawah malu kepada Allah. Karena
ketika kita itu melakukan perbuatan salah dan dosa, tapi kita masih malu terlihat oleh orang, ini masih ada peluang-peluang kita itu untuk bertobat. Tapi kalau kita sudah berani terang-terangan dan berbangga-bangga dengan dosa yang kita lakukan, ini yang dikatakan oleh Rasulullah itu al-mujahir, orang yang membangga-banggakan dosanya di hadapan manusia, tidak punya lagi rasa malu. Rasulullah mengatakan kullu ummati mu'afan, setiap umat kita akan mendapatkan ampunan Allah, akan gampang bertobat, illal mujahir, kata Rasulullah, kecuali orang mujahir yang seperti ini, yakni orang yang dia berbuat dosa, dia demonstrasikan, pertontonkan dosanya itu di hadapan orang lain, dan dia berbangga-bangga dengan dosanya itu. Ini tidak punya rasa malu, ini namanya al-mujahir. Yang terakhir tentu adalah malu kepada diri kita sendiri. Ketika kita melakukan sebuah amal kebaikan, maka janganlah kemudian dalam hati kita timbul perasaan menyombongkan diri. Sesungguhnya kita ini bisa melakukan amal ibadah ini semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melangkahkan kaki kita dari rumah kita menuju ke masjid kita ini semata-mata karena Allah meringankan kita. Maka dengan itulah kita justru harus bersyukur dengan dimudahkannya kita menjalankan ibadah, bukan malah menyombongkan diri. Kita akan malu, diri kita tidak punya apa-apa ini kok mau menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, poin-poin penting dari hadis yang ke-20 ini. Selebihnya monggo nanti bisa panjenengan kembangkan dengan literasi-literasi yang lain, jangan baca di rumah, akan sangat menarik sekali hadis-hadis yang terkumpul dalam kitab ini, dan mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf, kalau ada yang benar semua dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan menjadi hidayah. Kalau ada yang salah mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.